Kalau PP sekali PP Pak 5 juta. 5 juta untuk ngurusin soal ini Bu ya? Iya, itu. Jadi kalaupun punya saya kembali enggak ada apa-apanya. Iya Bu. Perjuangan panjang seorang ibu dari pedalaman Mahakam Ulu, Kristina, korban dugaan penipuan kapling di Balikpapan. Harus menempuh perjalanan sungai, darat, hingga laut sebanyak 11 kali bolak-balik Mahulu Balikpapan. Semua dilakukan demi satu hal, menagih janji pengembalian uang yang tak kunjung dipenuhi. Inilah kisah lengkapnya, kisah tentang harapan, kehilangan, dan perjuangan seorang ibu demi masa depan anak-anaknya. Beratnya perjuangan para korban dugaan penipuan jual beli kapling di kawasan Balikpapan Utara terus terungkap. Salah satu yang paling menyesakan adalah kisah Kristina, warga Mahakam Ulu, Mahulu, yang mengaku sudah 11 kali bolak-balik Mahulu, Balikpapan hanya untuk menagih janji pengembalian uang, refund, dari terlapor. Kristina menjadi salah satu korban dugaan penipuan yang dilakukan terlapor Horul Anam. Ia membeli 3 kapling pada 2022 dengan total pembayaran 95 juta rupiah. Namun hingga kini, ia hanya menerima pengembalian sekitar 20 juta rupiah, sehingga masih tersisa kerugian 75 rupiah juta belum termasuk biaya perjalanan yang ia keluarkan. Perjalanan Kristina dari Mahulu ke Balikpapan bukanlah perjalanan biasa. Ia harus menempuh rute sungai, darat, hingga kapal. Bila lewat jalur sungai dan Samarinda, perjalanan bisa memakan waktu 2-3 hari. Sementara melalui jalur darat, perjalanan bisa ditempuh 1 hari lebih, tetapi biaya transportasinya tetap besar. 1 kali PP itu sekitar 5 juta rupiah. Dan saya sudah 11 kali turun ke Balikpapan gara-gara kasus ini. Jadi sudah 55 juta rupiah hanya untuk perjalanan, ungkap Kristina, Selasa, 9 Desember 2025. Ia mengatakan setiap kali terlapor menjanjikan pertemuan atau pengembalian uang, ia harus turun dari Mahulu. Namun janji itu selalu berakhir tanpa penyelesaian. Saya sudah sampai 11 kali turun. Setiap ada janji, saya turun lagi. Tapi hasilnya nihil, ujarnya lirih. Kristina membeli 3 kapling di Balikpapan setelah mendapat informasi dari media sosial Facebook pada Juli 2022. Harga kapling yang ia beli antara 20 juta rupiah hingga 55 juta rupiah per unit. Uang itu merupakan gabungan dari hasil kerja dan uang kedukaan setelah suaminya meninggal. Itu uang dari suami saya. Awalnya saya niatkan untuk masa depan anak-anak, tuturnya. Ia memiliki 2 anak dan mengaku kondisi ekonominya kini sulit karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya cuma jual makanan online, tidak punya pendapatan tetap. Rumah di Mahulu kosong karena harus bolak-balik terus, ujarnya. Kristina sempat beberapa kali melihat lokasi kapling bersama marketing dan terlapor. Namun saat ia kembali mengecek, ia menemukan kapling yang ia beli sudah dibangun orang lain. Awalnya masih kosong, tapi waktu saya turun lagi, sudah ada bangunan. Makanya saya langsung minta refund. Jelasnya, ia mengaku memiliki surat pembelian kapling, namun lahan tidak pernah benar-benar ia kuasai karena statusnya tumpang tindih. Akibat seringnya bolak-balik mengurus kasus ini, Kristina mengaku kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk berusaha. Usaha saya tidak jalan, rumah juga tidak terurus. Saya turun ke sini karena butuh penyelesaian, katanya. Izin Bu, namanya siapa Bu? Kristin. Kristin dari Mahulu Bu. Iya. Berarti Ibu juga salah satu korban yang tertipu ini Bu ya? Iya betul. Kalau Ibu berapa banyak Bu yang pernah? Saya kaplingnya? Iya. Saya 3 kapling. 3 kapling dengan harga berapa Bu? Yang kapling yang 1 bloknya itu harga 20.000 1 kaplingnya. Total ini kerugian berapa Bu? Totalnya 95. 95 juta. Ya, karena kapling yang 1 tuh harganya 55. Yang kapling yang 1 blok B itu harga 1 kaplingnya 20. Jadi 40 sama 55 kan 95. Dan terus itu tahun berapa Bu Ibu belinya? Awal saya beli tahun 2000, tanggal 26 bulan 7, 2022. 2022, berarti sekitar 3 tahun Bu ya? Ya. Bu, itu kan lokasinya di Balikpapan, sedangkan Ibu di Mahulu. Itu gimana ceritanya Bu? Ya, posisi saya memang di sini, KTP saya di sini, tapi saya lebih banyak waktu saya di Mahulu. Karena di sana pun saya ada
rumah, ada kebun juga. Jadi rumahnya itu nggak ada orangnya, dia sih harus pulang ke sana terus. Tapi berarti ibu dapat informasi itu ibu di Mahulu apa di Balikpapan dapat ketika? Saya waktu itu di Balikpapan. Oh, pas di Balikpapan. Di Balikpapan, saya dapat informasi itu dari Facebook. Berarti dapat informasi itu di media sosial ya? Iya, betul. Kemudian ibu akhirnya tertarik dan mulai membeli gitu. Betul. Terus ibu berarti ini kan bolak-balik Mahulu ini bu ya untuk urusan ini? Iya, betul. Gimana nih, kan lumayan jauh nih perjalanannya. Iya, betul. Kalau soal transportasinya itu, kalau dari sana itu kalau kita turun Samarinda sampai Samarinda aja itu 2 hari. Nah, kalau mudiknya itu 3 hari. Sekali turun itu kalau itu kita bisa makan waktu itu 2-3 hari itu sudah sekali jalan kan sekitar 1 juta gitu. Sama makan sama apanya gitu. Nah, tapi kalau saya kadang gini Pak, saya lewat kapal itu kalau lagi mau waktu enggak nuntut. Tapi kalau saya mau cepat seperti ini, ada pertemuan seperti ini, saya turun itu lewat darat. Jadi kalau lewat darat itu kita bisa tembus 1 hari, kurang lebih 1 hari lebih. 1 hari lebih, terus dengan biaya transportasinya itu 900 sekali jalan. Nah, kalau kita lagi lanjut ke Balikpapan nih. Nah, kalau di travel kan 250, kadang-kadang 150. Jadi total perjalanan dari Mahulu ke sini ngeluarin biaya berapa? Kalau PP sekali PP Pak 5 juta. 5 juta untuk ngurusin soal ini bu ya? Iya. Itu kan juga karena ibu berarti lewat yang riam-riam itu juga bu ya? Enggak, kalau riam tidak. Cuman ini jalurnya sampai batas transportasi sungai aja. Oh, yang sungai itu ya. Tapi kan juga lumayan menempuh waktunya sampai sini berarti total berapa? 3 hari bu? Kalau turunnya 2 hari kalau lewat sungai. Oh, lewat sungai. Nah, kalau lewat darat itu kurang lebih kita makan waktu itu 1 hari lebih lah, kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih total 2 hari dengan total pengeluaran 5 juta untuk. Ya, kurang lebih seperti itu sama yang lain-lainnya, biaya Kalau ibu lain-lainnya. sendiri harapannya bu dengan kasus ini apa bu? Harapan saya pinginnya cepat selesai dan saya bisa dapat uangnya kembali. Karena saya hitung-hitung kerugian saya dengan biaya saya milir mudik itu sudah 11 kali Pak. 11 kali pulang pergi? Iya, nah, setiap ada pertemuan seperti ini, kadang-kadang saya ketemu Pak Karul ini, kadang-kadang kan dia janji Bu hari ini, minggu ini, bulan ini, saya turun dengan saya kali waktu saya turun kayak gitu sampai saya ngecek lahan itu ya sekitar bukan sekitar 11 kali sama ini. 11 kali udah 55 juta ya. Itu, jadi kalaupun punya saya kembali enggak ada apa-apanya. Iya, walaupun setengahnya aja berarti bu. Iya, lebih. Karena apa? Ini pun saya juga harus untuk menunggu ini aja saya harus pinjam gitu kan kayak gitu. Uangnya rencananya buat tahu kalau misalkan di refund? Ya mungkin untuk usaha saya ke depan karena roda kehidupan kan harus jalan ya. Nah sementara ini kan saya belum punya usaha yang tetap Pak. Jadi saya kan. Pekerjaan apa nih? Hah? Pekerjaannya? Saya enggak punya pekerjaan yang pasti. Saya cuman jualan online gitu aja, mau jual makanan kayak gitu. Uang itu berarti hasil tabungan atau seperti apa Bu? Dulu uang itu hasil suami kan sudah enggak ada ini. Jadi uang dari suami saya. Sudah meninggal suami kan, jadi uang itu saya ambil, saya menggunakan tujuan saya itu untuk anak-anak saya sebenarnya kayak gitu, tapi kan ke sininya ternyata tumpang tindih gitu kan, jadi saya pikir kalaupun saya lanjutkan suratnya pun tidak keluar. Nah karena ada tumpang tindih, saya tidak punya lahan gitu kan, saya punya suratnya tapi lahan saya tidak ada, jadi mending saya refund gitu. Berarti itu uang dari kedukaan Bu? Ya, separuhnya itu, separuh hasil kerja gitu juga gitu. Separuh dari itu, separuh dari pekerjaan, dan diberikan itu rencana buat investasi buat anak-anak. Iya betul, sangat. Anak ada berapa Bu? 2. Tapi akhirnya seperti ini Bu ya? Iya betul. Terus nyangka nggak Bu bakal seperti ini? Enggak sama sekali. Tapi Ibu yang membuat Ibu yakin untuk membeli itu kenapa Bu? Karena pertama saya ketemu orangnya kan, orangnya baik, pertama saya melihat dia ada orangnya ramah, terus dia memberikan saya keyakinan bahwa ini tanah ini punya surat, punya ini sudah sah milik gini gitu kan. Jadi saya pikir kan benar nih karena dia kasih bukti-bukti seperti itu gitu. Jadi saya pikir kan tidak ada salahnya saya menggunakan uang saya di sini untuk kedepannya buat anak-anak saya. Pikir saya begitu awalnya. Tapi Ibu kenal nggak sebelumnya sama orang? Nggak sama sekali. Terus akhirnya bertemu dengan korban-korban yang lain itu gimana ceritanya Bu? Ya karena kita saling Awalnya karena refund ini tadi Pak.
karena ribuan ada keluhan apa. Di Facebook juga kan atau gimana bisa bertemu dan akhirnya berkumpul banyak orang? Kita sih karena sudah sejak punya masalah dengan masalah dengan tumpang tindih, itu awalnya bisa ketemu mereka semua ini gitu, kan keluhan kami sama kayak gitu, akhirnya kan kita ada kita bersama-sama gitu, Sama-sama untuk memperjuangkan. Berarti Ibu sampai berkapan tadi kapan Bu? Kalau saya sudah hampir sebulan nih, karena kan berapa kali sudah kita ketemu. Janji ketemu sama Pak Kairo kemarin itu kan tanggal 23. Karena sebelumnya bulan 7 itu, tanggal 5 bulan 7 itu kita sudah ketemu. Jadi dia kasih janji buat kita bahwa kita dijanjikan untuk ketemu membahas tentang pengembalian uang-uangnya. Jadi milirlah saya tanggal 23 itu ketemu. Terus selanjutnya kita lagi belum dapat penyelesaiannya, kita ketemu lagi tanggal 30. Makanya saya tunda lagi. Akhirnya kan saya ketemu lagi sama anggota-anggota yang ini, yang dari grup NPI ini kan. Nah itu jadi bertahan dulu sampai selesai. Berarti gitu. sempat dijanjikan untuk di refund itu berapa kali dari dulu? Ya? Saya banyak Pak, baik melewat SMS, mau WA, kayak gitu. Dijanjikan refund itu udah berapa kali Bu? Sekali sih, yang dari Pak Kairo. Dan maksudnya dijanjikan ketemu untuk kan tadi kan Ibu mau pulang ditahan, mau refund itu berapa kali? Saya tahan untuk bergabung dengan teman-teman untuk menuntut hak kami gitu, bukan dari sana yang suruh saya. Bukan dari sana. Bukan. Saya bertahan tuh untuk bersama-sama teman menuntut hak kami kembali gitu. Nah, karena mereka kan terus bertemu nih. Itu. Berarti kalau di Mahulu berarti di sana dulu nggak ada orang di Mahulu? Nggak ada. Rumah saya tutup. Usaha juga saya nggak jalan. Jadi di sini saya nggak punya usaha sama sekali. Jadi usaha nggak jalan, Saya- juga terbengkalai jadinya Bu ya. Iya betul, Terus sekarang harus mengurus ini juga gitu Bu ya. betul, Berarti udah rugi waktu, tenaga, pikiran segala macam udah. betul, rugi. sangat betul. Dan ini sudah saya sampaikan ke suami istri itu. Jadi semua masalah mereka sebenarnya sudah tahu sebenarnya. Jadi kebutuhan saya kayak gitu dan kesulitan saya mereka sudah tahu sebenarnya, tapi mereka nggak ada niat baik gitu. Nggak ada net baiknya Bu, belum ada net baiknya. Mereka hanya janji-janji aja. Janjinya apa? Janjinya dalam minggu ini nanti gitu. Tapi belum ada juga. Belum ada. Meskipun saya sudah ngomong kalau saya butuhnya tuh cepat, butuhnya hari ini gitu. Total jadi semua yang tadi berapa tahanan Bu? Total awal saya beli 95, yang sekarang sisa 75. Maksudnya gimana? Total belinya 95 juta, ya sisa masih 75. Berarti sempat ada yang di refund Bu? Sempat sempat ketahuan tempat saya itu tumpang tindih. Oh, sempat di refund. Berarti sempat di refund 20 juta Bu ya? Ya awalnya. Sekitar 20 juta. Awalnya ya. Berarti masih kurang 75 juta. Ya. Kalau luas lahannya berapa Bu? Kenapa? Luas lahannya berapa kapling? Satu kaplingnya itu ke 7 kali 18. Ada berapa Ibu? Dua. Terus satu di blok yang lainnya 7 kali 20. Jadi total ada berapa kapling Bu? 3. 3. Dengan tempat yang berbeda, dengan blok yang berbeda. Tapi lokasi alamatnya berbeda juga? Alamatnya tetap sama, cuman lokasinya beda. Oh, lokasinya ada berbeda. Ya, karena yang satu tuh di depan dan deretan ruko, yang satunya di belakang. Tapi Ibu udah pernah ngecek ke lokasinya langsung? Sudah sering. Udah sering? Awal sudah sering, bahkan sama-sama Pak Kairo sama marketing sering. Pas sampai sana tuh Awal-awalnya. pas sampai sana ada pernah ketemu dengan pihak yang lain yang mengaku juga hak itu punya itu nih? Yang tumpang tindih sama saya sudah pernah ketemu. Oh, sudah pernah ketemu? Dan dia sudah bangun di situ, makanya saya minta refund kan. Nah, seminggu sebelum saya pergi itu belum ada bangunan. Nah, seminggu setelah saya pergi lagi sudah langsung ada bangunan, makanya saya langsung minta refund waktu itu. Oh, jadi ketika sekarang Ibu udah kesana terakhir, lahan itu udah dibangun sama Iya betul. dengan tumpang tindih yang lain berarti Bu ya? Iya betul. Ya, tadi sebut nama lengkapnya Bu? Kristina Sung, KTP. Kristina kini hanya berharap uangnya kembali, agar ia bisa kembali membangun hidup dan mengurus kedua anaknya di Mahulu. Kasus ini masih bergulir dan para korban menunggu keadilan ditegakkan. Kisah Kristina adalah potret nyata betapa beratnya menjadi korban penipuan kapling. Bukan hanya soal uang, tapi juga waktu, tenaga, dan masa depan yang tertunda. Dari Balikpapan, Dwi Ardianto melaporkan untuk tribunkaltim.co.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.